Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat. Eh, karena sekarang dunia lagi kacau balau, tapi kita semua yakin dan percaya bahwa kedepannya akan baik-baik saja. Eh, saya Sultan Fridiansyah Bagaskara Jula dan Rani Menora Situmeang, teman saya yang nanti akan muncul. Kami mahasiswa profesi nurse dari Universitas Advent Indonesia akan menjalankan tugas kami untuk mempresentasikan tentang kasus yang kami ambil pada stase kritis kemarin. Dan ini sebenarnya kami harus presentasinya di depan kelas langsung, tapi karena sedang hashtag di rumah aja, jadi kita disuruh untuk presentasi melalui video ini dan harus diupload ke YouTube katanya. Tapi nggak apa-apa, mungkin ini agar semuanya bisa lihat, nggak cuma anak kelas kita doang ya. Oke, lanjut. Kami kemarin disuruh presentasi untuk mengambil kasus, dan yang kami dapatkan yaitu kasus pasien stroke. Nah, dimana nyonya atau Tuan X ini, kami samarkan, kami pakai inisial, berumur 58 tahun yang kami temukan pada stase kritis kemarin. Nah, sekarang kami akan membahas tentang stroke, dimana definisi dari stroke itu sendiri yaitu kerusakan pada otak yang terjadi ketika aliran darah atau suplai darah ke otak itu terhambat karena adanya pendarahan atau pecahnya pembuluh darah. Nah, lalu definisi yang kedua yaitu stroke itu bisa, nama lainnya itu pendarahan intracerebral. Nah, atau stroke peace ya. Lalu yang kedua ini definisinya pendarahan intracerebral yaitu atau mikroaneurisme, terutama yang disebabkan oleh hipertensi, mengakibatkan darah untuk masuk ke dalam jaringan otak dan membentuk massa yang menekan jaringan otak dan menimbulkan edema pada otak. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian etologi dan manifestasi klinis yang akan disampaikan oleh teman saya, Rani Menora Situmeang. Wassalam. Halo, nama saya Rani Menora Situmeang. Saya dari Fakultas Profesi Nurse 2019 di Universitas Advent Indonesia. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan kenapa sih bisa terjadi stroke hemoragik, atau lebih spesifiknya ke stroke hemoragik perdarahan intracerebral. Nah, ada 4 faktor. Yang pertama adalah faktor medis, yang kedua adalah faktor pelaku, yang ketiga adalah faktor yang dapat dimodifikasi, dan yang keempat adalah faktor yang tidak dapat dimodifikasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan yang pertama, faktor dari medis yang bisa memperparah stroke. Yang pertama adalah arteriosklerosis, yaitu pengerasan pembuluh darah. Yang kedua adalah faktor riwayat penyakit stroke, misalnya dari riwayat keluarga yang punya penyakit stroke. Yang ketiga adalah migrain, artinya sakit kepala sebelah. Kemudian yang kedua adalah faktor pelaku. Nah, biasanya ini karena faktor habit atau gaya hidup yang tidak sehat atau makan makanan yang tidak sehat. Nah, yang pertama adalah kebiasaan merokok. Nah, kalau misalnya kebiasaan merokok ini membuat pembuluh darah itu menjadi lebih tebal sehingga adanya penyempitan pembuluh darah. Yang kedua adalah kurang berolahraga. Nah, lalu yang ketiga adalah karena makan makanan yang biasanya siap saji atau junk food. Nah, yang keempat adalah karena faktor stres yang berlebihan atau dia sering marah-marah yang nggak jelas kayak gitu kan. Nah, yang ketiga adalah faktor yang dapat dimodifikasi. Nah, sebenarnya sih sama kayak yang di atas yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, tapi di sini saya akan menjelaskannya lagi. Jadi faktor yang bisa dimodifikasi itu adalah yang pertama adalah hipertensi. Nah, hipertensi ini bisa menyebabkan stroke. Kenapa? Karena kalau misalnya terjadinya hipertensi itu adanya penyempitan pembuluh darah
sehingga menyebabkan pembuluh darah itu darah yang dialirkan itu tidak sampai ke otak, makanya bisa terjadi stroke. Yang kedua adalah penyakit jantung, misalnya kayak penyakit jantung atau enggak infark miokard. Nah, kan jantung ini adalah pusat dari penyebaran darah ke seluruh tubuh. Nah, kalau misalnya pusatnya aja udah sampai adanya kematian jaringan dari jantung, maka pasukan ke supply ke otak itu akan berkurang, sehingga suplai oksigennya itu berkurang sehingga menyebabkan stroke. Nah, yang ketiga itu adalah karena hiperkolesterolemia. Nah, kita tahu ini sebenarnya kayak kebanyakan lemak. Nah, ada LDL, low density lipoprotein, itu yang kelebihan yang menyebabkan adanya plak di pembuluh darah, sehingga aliran darah ke pembuluh darahnya itu menjadi terhambat, sehingga kurangnya pasokan ke oksigen ke otak. Yang selanjutnya adalah diabetes mellitus. Nah, yang diabetes mellitus ini kenapa kok bisa menyebabkan stroke? Itu karena pembuluh darahnya, biasanya orang yang memiliki diabetes mellitus itu pembuluh darahnya lebih kaku dan tidak lentur. Kenapa? Itu karena diabetes mellitus ini memiliki kadar glukosa yang naik turun, yang menyebabkan bisa terjadinya stroke. Nah, kemudian selanjutnya adalah obesitas. Nah, kalau obesitas ini pasti ingatnya tentang kebanyakan lemak ya. Jadi itu kelebihan LDL yang tadi saya sudah bilang. Nah, karena kebanyakan LDL itu menyebabkan adanya plak di dalam pembuluh darah, sehingga menyebabkan namanya aterosklerosis yang bisa menyebabkan stroke. Nah, yang terakhir adalah itu karena merokok. Nah, kita tahu bahwa orang yang sering merokok itu menyebabkan di dalam pembuluh darah itu ada fibrinogen yang akan menyebabkan menjadi menebal. Karena menebal, jadi alirannya sempit. Karena aliran darahnya sempit, sehingga dia membuat cepat untuk terjadinya stroke. Artinya tidak kurangnya suplai oksigen ke otak. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lagi nih, ada faktor yang tidak dapat dimodifikasi. Yang pertama itu karena usia. Nah, semakin tinggi usia, maka dia semakin cenderung namanya ada degenerasi. Jadi semakin penuaan, maka otot atau enggak pembuluh darah itu menjadi lebih kaku, sehingga menyebabkan aliran darahnya ini menjadi sulit untuk berelastisitasnya kurang, sehingga menyebabkan stroke. Nah, selanjutnya kayaknya ini hancur deh. Nah, yang terakhir adalah faktor yang tidak dapat dimodifikasi. Nah, apa aja itu? Yang pertama adalah usia. Nah, usia ini kita melihat semakin tinggi usia, maka semakin cepat yang namanya degenerasi. Nah, degenerasi itu artinya adanya penuaan. Jadi, pembuluh darah yang di dalam tubuh kita itu akan menyebabkan menjadi lebih kaku dan kurang lentur, sehingga bisa menyebabkan stroke. Nah, yang kedua itu adalah karena riwayat keluarga. Kita tahu kalau misalnya di keluarganya, salah satu dari keluarganya itu ada yang kena stroke. Nah, itu untuk dia sendiri kemungkinan besar bisa mengidap stroke dibandingkan dengan orang yang nggak punya riwayat keluarga stroke. Jadi yang ketiga adalah faktor riwayat keluarga. Nah, kalau misalnya ada seseorang yang punya riwayat keluarganya, misalnya ayahnya atau ibunya atau kakeknya atau neneknya pernah mengalami stroke, dia bisa kemungkinan besar untuk bisa terjadinya stroke dibandingkan dengan orang yang nggak punya riwayat keluarga stroke. Nah, dan yang terakhir yaitu adalah faktor ras. Nah, di sini saya melihat dari buku yang saya baca, itu fakta terbarunya adalah bahwa orang yang dengan ras Afrika, Karibia, di sini dia bisa memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mengidap stroke, karena mereka memang biasanya diabetes mellitus dan hipertensi itu terjadi pada ras tersebut. Nah, ini juga dipengaruhi oleh lingkungan dan genetik. Jadi itulah penyebab kenapa sih bisa terjadi stroke. Terima kasih Rani. Nah, jadi kata Rani biar gak monoton, dia bakal kasih gambar asuhan keperawatannya. Jadi nggak tahu antara dia bilang monoton atau mungkin dia males menjelaskan kali ya, saya tidak tahu. Pokoknya ya selamat menyaksikan. Kalau ada yang kelewatan nggak apa-apa, bisa di pause aja karena ini berbentuk gambar ya. Iya, slide gambar. Oke, terima kasih. Silakan menikmati asuhan keperawatannya.
Everything that happens now is happening now. What happened to then? Past that. When? Just now. We're at now. Go back to then. When? Now. Now? Now. I can't. Why? We missed it. When? Just